Si Markum pergi ke rumah Ilham. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, nama Muhammad Fatnan Ahmadi, NDH 21. Saya merupakan peserta Latsar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Puslatbang KDOD, LAN Samarinda, tahun 2020. Izinkan saya menyampaikan resum jurnal harian 5 saya yang berjudul Etika Publik. Pada prinsipnya, manusia secara naluri itu senang dengan sesuatu hal yang baik. Sebagai contoh, ketika anak-anak tanpa diajari, ketika dia nonton film Avenger, maka dia akan memilih Iron Man. Walaupun kita paksa untuk dia memilih si Thanos, tapi dia tidak mau. Artinya, secara naluri, paham idealisme etik itu sudah tertanamkan sejak lahir. Nah, selain itu, perilaku baik atau buruk itu tidak lekang oleh ruang dan waktu. Artinya, ketika kita menganggap sesuatu hal itu baik, maka orang yang berbeda tempat atau orang yang berbeda waktu akan menyimpulkan baik juga. Seperti contohnya adalah sikap jujur dan disiplin. Begitu juga sebaliknya. Nah, secara tidak langsung bahwa paham idealisme etik itu memiliki kesepakatan secara universal. Nah, etika dan moralitas itu berbeda. Kalau etika adalah apa yang harus dilakukan, baik itu perilaku baik atau buruk. Sedangkan moralitas adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, karena pada prinsipnya tadi bahwa manusia itu terlahir memiliki paham idealisme etik. Nah, terkadang manusia melakukan sesuatu hal yang buruk itu bukan karena tidak mengetahui, tetapi dia tahu bahwa perilaku yang buruk itu tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama. Namun, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan untuk seseorang itu melakukan perilaku atau perbuatan yang buruk, seperti contohnya korupsi atau pengguna obat-obatan terlarang atau narkotika. Pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi. Ada 3 unsur dari kompetensi yang dapat ditingkatkan dari suatu pelatihan. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Kemudian yang kedua adalah skill atau psikomotorik atau keahlian. Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap. Nah, unsur yang erat hubungannya dengan etika publik adalah unsur attitude atau sikap. Nah, ada beberapa permasalahan terkait dengan citra PNS. Yang pertama adalah AIDS, yaitu alpa, izin, dan dikit-dikit sakit. Yang kedua, asam urat, asal sampai kantor, uring-uringan, atau tidur. Yang ketiga, asma, asal mengisi absen, lalu pulang, tidak kerja. Yang keempat, batuk, banyak ngantuk, jadi di kantor tidur terus. Flu, Facebookan melulu. Ginjal, gaji ingin naik tapi kerja lambat. Kram, kurang terampil. Kurap, kurang profesional. Kudis, kurang disiplin. Pano, piket asal nulis. Pucat pasi, pulang cepat padahal masih pagi loh. Ayo, siapa yang biasa begitu?
tolong dirubah. TBC, tidak bisa komputer. Nah, selanjutnya pemaknaan dari materi ini adalah sejatinya bahwa manusia tadi diciptakan, terlahir sepaket dengan paham idealisme etik. Maka seharusnya manusia itu bisa mengendalikan untuk tidak melakukan perilaku yang buruk. Ingat, walaupun itu semua pilihan, namun ada konsekuensinya. Jika kita pilihan terhadap perilaku yang baik, maka baik juga yang akan kita dapatkan. Begitu sebaliknya, ketika kita memilih sesuatu hal yang buruk atau perilaku buruk, maka dampaknya akan kembali kepada diri kita. Nah, ingat, ada dua umur, umur fisik dan umur sejarah. Umur fisik ya mungkin kita hanya bisa mampu bertahan 60 sampai 70 tahun. Tapi umur sejarah itu akan bisa bertahan 100 sampai 200 atau bahkan lebih panjang lagi. Makanya kita ciptakan sejarah kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik ya. Untuk rencana aksi, rencananya saya akan menerapkan etika publik secara profesional di lingkungan kerja kita. Nah, sekian dulu resum jurnal harian saya ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.